sahabat suara, kembali lagi di Ngorbit, ngobrol bareng bintang tamu. Pap 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 julep pap 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 julep pap 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 julep pap 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 Nah, hari ini kembali lagi bersama aku Mira dan di sini aku sudah bareng dengan dua bintang tamu yang hadir di sini, yaitu pemain dari film Kitab Si Jin dan Ilye. Apa ini? Mau dikasih KTT? Ini kenapa kamu dapat dari Yono? Kamu sama aja kayak ibu kamu. Saya ingin keluarga ini hancur, seperti mereka menghancurkan hidup saya. Saya ngerasa ada yang gak beres, Abu ya. Saya ngerasa ada sesuatu yang berusaha masuk ke dalam rumah saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa setiap perbuatan durhaka akan dicatatkan di dalam sijil. Kematian mereka semua ada di tangan. Halo Kak, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Sultan gimana? Oh, baik. Baik. Nah, sebelum kita lanjut nih, boleh dulu diperkenalkan ke sahabat suara. Nama kalian dan peran di film ini sebagai siapa? Hai sahabat suara, aku Yudita Siregar. Aku di film Kitab Si Jin dan Ilyin berperan sebagai Yuli. Halo, aku Sultan Monangan, aku berperan sebagai Dean. Dean. Oke, berarti Kak Yunita sebagai Yuli dan Sultan sebagai Dean. Nah, sebelumnya film Kitab Si Jin dan Ilyin ini, kalau nggak salah tuh di 2023 ada film Si Jin. Nah, itu tuh film Kitab Si Jin dan Ilyin dan film Si Jin itu masih satu sequel atau gimana Kak? Boleh diceritain sinopsisnya dikit? Jadi untuk di Kitab Si Jin dan Ilyin ini kita tuh pengen ngebahas yang lebih luas lagi gitu. Kalau untuk keterkaitan sebenarnya film ini adalah original di film emang Kitab Si Jin dan Ilyin ini aja gitu, tidak terkait, tapi memang di Kitab Si Jin ini ada penambahan Ilyin di mana Kitab Si Jin itu artinya kitab yang mencatatkan amal buruk dan Ilyin itu kitab yang mencatatkan amal baik gitu. Dan secara sinopsis secara general kayak tadi amal baik dan amal buruk, jadi berangkatnya dari seorang tokoh namanya Yuli. Yuli ini bersama keluarganya diperlakukan sangat tidak adil, banyak sekali hal-hal yang direnggut dari hidup dia, banyak hal besar terjadi yang ngebuat Yuli yang tadinya tulus, baik, dia mencoba mencari keadilan dengan membalaskan dendam dia kepada keluarganya yang berupa santet gitu. Oke, berarti sesuai sama judulnya, di film ini tuh ada dari kebaikan yang dilakukan sama Yuli, dan juga ketika dia dendam, dia malah mau balas dendam ke keluarga yang menyakiti dia. Iya. Oke, kayak gitu ya. Nah, sebelum bahas lagi lebih lanjut tentang film ini, aku mau tanya tentang pendalaman karakter Sultan gak maksudnya? Nah, oke, balik lagi. Gimana pendalaman karakter kalian ketika mencoba memerankan film ini? Apalagi Kak Yunita kan harus ketika jadi orang yang awalnya baik nih, menerima perbuatan-perbuatan dari keluarganya, tiba-tiba jadi dendam dan mau balas dendam, itu gimana sih Kak? Pendalaman karakternya pastinya kita ada coaching dengan acting coach gitu selama 2-3 minggu waktu itu, terus juga diskusi dengan ibu director, Ibu Hadra. Sosok Yuli ini nge-switch-nya tuh akan sejauh apa, akan se-ekstrim apa, kita bikin grafik naik turunnya ada di mana, paling tinggi max-nya tuh dia berubahnya tuh segimana di titik yang pas gitu, jadi nggak yang tiba-tiba ngamuk-ngamuk kayak orang gila juga, tapi nyampe emosinya gitu. Terus juga Bu Hadra ngasih aku referensi untuk nonton beberapa film yang karakter utamanya tuh mengalami perubahan besar itu juga gitu. Itu sih. Jadi ada tahapannya mulai dari
gimana dia diperlakukan sampai akhirnya dia dendam itu ada tahapannya ya Kak? Itu benar-benar harus dicatat, maksudnya harus diingat dan dicatat dengan baik karena kan pas kita lagi syutingnya kan harinya kan random kan, Iya. hari ini lagi syuting di emosi yang mana gitu, jadi benar-benar harus tahu gitu loh titik-titik Oke. scene by scene-nya tuh emosinya Yuli tuh ada di mana, itu challenging banget sih buat aku. Oke, menarik sekali. Kalau Sultan sendiri gimana nih pendalaman karakternya? Kayak dejavu gitu ya. Oh, Beda baju aja nih dilihat Iya, ya. beda baju doang. Pendalaman karakternya di film ini cukup sulit sih karena kebetulan aku dapat project ini juga saat aku syuting waktu maghrib kemarin. oke. Iya, Jadi barengan. iya, makanya aku dapat kebagian readingnya cuma sehari juga. Jadi apalagi karakter Dean ini tuh sangat berbeda jauh dengan karakter aslinya aku sama karakter yang kemarin ada di film Waktu Maghrib 2. Oke. Jadi untuk nge-switch dari karakter sebelumnya ke karakter ini tuh agak sulit karena sangat berbeda gitu sih. Nah, boleh diceritain tuh bedanya apa dan kok sulit banget kayaknya meranin karakter Dean ini? Dean tuh karakternya jahil. Itu susah sih. Nggak aku banget soalnya. Oh, Iya, jahil, nakal, susah dibilangin. mm. Sama dia tuh suka sama hal-hal mistis gitu. Oh. Iya, sama penakut juga sebenarnya. Oke, jadi malah Dean ini tertarik sama hal mistis. Iya. Nah, kalau Sultan, Ah, tidak. oh, Tidak. makanya itu yang jadi challenge ya Iya, buat benar. Sultan. Nah, kalau Kak Yunita aku juga mau tanya. Kak Yunita ini kan terakhir main film yang 2024 itu Sweet Home. Itu drama, ya. bener. Nah, ada culture shock nggak sih Kak? Tiba-tiba tahun ini masuk ke genre horor. Culture shock sih enggak, justru memang ini yang salah satu yang jadi wishlist aku juga gitu, aku pengen coba berbagai macam genre gitu, dari kemarin drama, terus tahun ini dapet kesempatan ditawarin horor dan sama direkturnya Bu Hadrah gitu, yang aku juga pengen banget bisa kerjasama bareng sama Bu Hadrah dan Rapi Film. Culture shock sih alhamdulillah enggak gitu, karena memang banyak juga teman-teman yang ceritalah pengalamannya selama syuting horor, dan sebenarnya aku sebelumnya pernah ada horor juga, tapi memang tidak seintens itu part aku di situ gitu. Jadi malah happy banget. Jadinya aku tahu kalau horor itu memang ternyata capek banget, tapi seru. Terus cara teknis juga sangat challenging, banyak trik-trik yang kayak di drama nggak mungkin ada gitu, trik-trik kayak gitu. Oke, jadi walaupun mungkin dari drama pindah ke horor, challenging seperti yang tadi Kak Yunita sebutkan, tapi malah enjoy karena itu ternyata masuk wishlist-nya. Iya, jadi tahu gitu kayak oh di dalam horor tuh sesimpel darah yang dilihat di kamera aja tuh banyak jenisnya gitu. Ada yang cair banget, ada yang lebih kental, ada yang agak lebih hitam, dan itu semuanya rasanya ya enak aja gitu, manis gitu. Wah, Jadi tidak seperti yang ada di gambar, tidak menyeramkan kalau buat kita di set ya. Kayak oh ya udah manis gitu. oh, itu yang kalian lihat mungkin serem. Ternyata mereka lihatnya biasa aja guys. Nah, kalau ke Sultan, tadi Sultan sempat mention kalau menjalani syuting ini tuh berbarengan dengan Waktu Maghrib 2. Iya. Kayaknya Sultan berturut-turut lagi film horor nih. Itu dia kuncinya. Jadi boleh diceritain dong pengalamannya gimana sih ngejalanin syuting ini, ada pengalaman menarik apa gitu? Gimana ya? Yang pasti seneng juga sih kalau pas dapat film ini juga, apalagi production house-nya sama Rapi Film. Dapatnya juga saat syuting Waktu Maghrib, seneng banget dapat film horor lagi. Sudah 3 kali sih ini kayaknya tuh. Wih, mantap. Berturut-turut ya. Yang paling kesulitannya sih, kesulitannya itu apalagi aku tuh syuting Waktu Maghrib 2 ini kan cukup panjang ya. Besoknya itu langsung test cam selesai syuting Waktu Maghrib 2. Itu tuh untuk menjaga energi dan meng-switch karakternya itu sangat susah. Apalagi paginya itu aku naik pesawat,
sorenya itu aku udah test cam. Jadi Wow. aduh capek banget Jadi sih. sebenarnya kita tapi- syuting tuh nungguin jadwalnya Sultan aja. Oh gitu. Enggak. Capek tapi seru. Capek tapi seru banget. Seru. banget, Berarti seru. enjoy syutingnya. Enjoy sekali. Nah, ngomong-ngomongin syuting nih, ada nggak sih pengalaman baru yang buat kalian yang menurut kalian ini menarik banget dan baru kalian experience itu di saat syuting film ini? Kalau ada boleh di-share ke Sobat Suara. Oh ini sih sudah pasti pengalaman yang sangat baru, tidak pernah aku alami sebelumnya dan sebenarnya tidak ingin tapi harus. Di trailer ada sebenarnya, jadi di trailer tuh ada adegan aku lagi baca mantra dan aku memakai kain kafan. Gak ada tuh ya kayak keinginan mau pakai kain kafan suatu saat nanti. Bener-bener new experience sih. Itu bener-bener pengalaman yang tidak akan terlupakan. Aku dipocongin di dalam yang lahat tuh kayak tidak akan aku lupakan seumur hidup. Wow. Terima kasih Ibu Hadra, karena di draft pertama tidak ada. Itu pas kakak tahu harus mainin adegan kayak gitu, reaksi pertamanya gimana kak? Karena di draft pertama belum ada, terus kan berkembang lagi skenarionya pas udah di draft kelima sekian kayak, loh kok jadi ada Yuli di Kavanin ya, ini kayak kenapa ya? Tapi kata bener tenang kok, kita semua insya Allah aman syutingnya, oke gitu. Tapi memang liang lahatnya di set sih memang, jadi bukan yang, karena kan secara teknis juga kamera nggak mungkin masuk ke bawah dibentuk liang lahat, tapi tetap aja itu persis, tanahnya pun sama, itu tanah beneran, tanah merah, dan setnya tetap di area kuburan itu gitu. Jadi memang bentuknya aja lebih nyaman lah di atas gitu kan, jadi kita nggak perlu ke bawah. Tapi yes, persis liang lahat, sama aja rasanya sih sama ya. Oke, berarti itu experience yang baru Kak Yunita ngalamin di film ini. Iya, dan tidak terlupakan. Kalau Sultan gimana? Ada nggak? New experience dari film ini yang pertama kali adegan mungkin yang pertama adegan main papan. Jadi ada papan yang bisa, kalau Dean ini percaya papan ini tuh bisa manggil arwah yang udah meninggal. Oh, Iya, itu kayak board game gitu iya. ya? Oke. Sama adegan aku jedot-jedotin kepala itu juga pertama kali aku darah-darahan kepalanya sama muntah-muntah darah juga waktu itu. Itu sih paling. Yang baru. Iya. Wah. Oke. Itu yang baru kamu alamin di film ini. Gimana rasanya pas kamu mainin itu? Rasanya mungkin karena aku nggak percaya sama hal-hal mistis kayak gitu, jadi enjoy aja sih kalau aku pas mainin board game itu kayak nggak bakal muncul juga sih. Nggak bakal muncul. Padahal malah si Diannya percaya bahwa, Iya, Diannya bahwa percaya itu banget. bakal muncul gitu. Nah, tentang judul film ini. Judul film ini kan udah dijelasin juga sama Kak Yunita tadi di awal tentang kitab si Jin dan Iliyin, gimana kitab si Jin itu kitab orang-orang berdosa dan yang Iliyin itu amal baik, tentang amal baik. Kalian sebelum mainin film ini tuh emang udah pernah dengar tentang jenis kitab ini enggak sih? Tunggu dulu. Yang lihat di sini udah pernah dengar belum kitab Sejen dan Iliyin? Belum. Iya kan? Belum juga. Jadi sama. Jadi sama. Dan tapi kita jadinya seneng juga sih. Maksudnya kan jadi kita pas tahu kan kita langsung reading dan langsung dijelaskan. Terus juga ada Mas David Halik yang paham betul gitu soal agama Islam. Jadi dia menjelaskan lah kitab Sejen Iliyin itu apa segala macam. Kita juga kayak oh itu ada ya gitu. Banyak banget dan aku rasa juga mungkin banyak di luar sana yang belum tahu gitu. Jadi buat kita juga senang juga menyampaikan informasi ini, film Kitab Sejen dan Iliyin ini, dia orang-orang kan jadi banyak nanya-nanya nih apa sih Kitab Sejen dan Iliyin tuh gitu. Jadi informasi baru buat banyak orang, senang sih. Iya benar-benar, karena aku juga nggak pernah dengar ini sebelumnya dan pas aku searching ternyata emang ada dan artinya tuh itu gitu. Kalau Sultan gimana pas pertama kali dengar ini dan tahu artinya oh ini kitab orang berdosa dan kitab amal baik, itu gimana tuh reaksi kamu pertama kali tahu? Apa kamu sudah tahu dari kamu kecil? Sama sih aku juga nggak pernah tahu. Jujur-jujuran ya,
Aku sampai pertengahan syuting juga belum tahu. Sampai pertengahan syuting juga belum tahu. Aku tahunya tuh pas habis rap aku baru pelajarin kayak si Jin dan Ilin tuh apa. Iya. Belum tahu pas syuting tuh. Aku tahunya karena film ini dulu ada yang namanya si Jin. Aku nggak tahu. Oh si Jin. Ilin apaan nggak tahu. Aku tahunya juga pas baru selesai syuting. Oke. Berarti pas awal syuting kamu malah mikir oke, judulnya Kitab Si Jin, Kitab Ilin, tapi kamu nggak tahu artinya tuh Nggak apa. tahu. Tapi kan berarti selesai syuting ada informasi baru nih, jadi yang kita Iya, tahu kan, bener. yang kita bawa. Nah, setelah kalian tahu arti dari Kitab Si Jin dan Kitab Ilin ini, kalian tuh ngerasa kayak serem juga ya, atau malah mikirnya menarik nih gitu, ternyata ada kitab yang buat orang berdosa dan juga amal baik. Itu kalian mikirnya ih serem banget gitu. Gimana? Sebenarnya kan kalau itu kita kayak sebagai umat muslim udah tahu ya ada malaikat yang mencatatkan rakib otid ya yang mencatatkan amal baik dan amal buruk. Tapi kan si kitabnya ini yang aku juga kayak gak familiar dengan itu apa gitu. Jadi ketika tahu memang pas dijelasin juga sama Abuya sama Mas David, wow ini beneran nyata adanya ya gitu. Perbuatan baik dan perbuatan buruk ini dicatatkan dan akan dibacakan nantinya. Jadi reminder juga sih buat kita gitu kalau ini beneran ada loh gitu. Kalau Sultan? Apa? Setelah kamu Ay. tahu adanya Kitab Si Jin dan Ilin, kamu tahu artinya, kamu malah takut nggak atau serem gitu, atau kamu malah mikir menarik ternyata hal ini tuh ada gitu. Gimana? Si Jin dan Ilin ini kan si Jin itu kan kitab yang mencatat amal keburukan. Iya. Kalau Ilin ini kan kitab yang mencatat amal kebaikan. Betul. Gimana ya? Apakah itu jadi reminder buat kamu, aduh gimana nih ternyata selama ini apa yang aku lakuin tuh tercatat gitu, atau kamu malah mikirnya oh ya udah ini informasi baru aja Iya buat informasi aku. baru aja sih. Informasi Sama baru. kepikiran juga kalau nih kitab yang ada di diri aku nih tebelan mana nih? Si Jin sama Ilin nih. Aduh, si Jin sama Ilin nih. Jadi mengira-ngira dia. Aduh, tebelan si Jin apa tebelan Ilin ya? Aduh. Jadi kepo kamu Iya, sama gimana kitabmu nih? sendiri. Sholat aja deh, sholat. Ibadah. Oke, nah last but not least, menurut kalian apa sih value atau pesan yang bisa disampaikan dari film Kitab Si Jin dan Ilin ini ke penonton yang nonton film ini? Balik lagi mungkin kayak judulnya ada amal baik dan amal buruk. Kita sebagai manusia punya pilihan gitu untuk memilih kayak tadi di Sultan bilang mau tebelan yang mana nih guys gitu, mau Ilinnya apa si Jinnya. Dan kalau dari film ini karakter aku Yuli yang aku bisa ambil adalah orang kalau sakit hati itu bisa melakukan hal yang lebih menyeramkan dibanding setan gitu. Jadi kalau bisa sih jangan sampai menyakitin perasaan orang, jangan sampai jadi alasan orang itu nggak mau ngejalanin hidup, nggak mau makan, stres, jangan sampai gitu. Karena orang ini kita nggak tahu kan apa yang akan bisa dia lakukan untuk membalas itu gitu. Oke, jangan melakukan hal buruk kalau kalian gak mau diapa-apain guys. Just be kind to each other guys. Be kind. Kalau Sultan, Apa? apa value atau pesan yang menurut kamu bisa disampaikan ke penonton lewat film ini? Pesan. Jangan main buat- board game. Iya, jangan nakal aja sih. Kalau dibilangin sama orang tua tuh nurut. Kalau kalian dilarang untuk memainkan sesuatu yang seharusnya tidak boleh, kayak board game yang bisa manggil-manggil hal-hal yang tidak terlihat, jangan dimainin. Udah sih itu aja sih. Oke, jadi itu guys value-nya. Jangan nggak dengar-dengaran sama orang tua, harus nurut, jangan nurut. nakal gitu ya. Biar kalau kalian mau tebelnya si Jin apa Ilin kitabnya. Nah, terakhir boleh dong kasih tahu ke sahabat suara kapan film ini bisa ditonton. Sahabat suara, jangan lupa untuk nonton film Kitab Si Jin dan Ilin Tanggal 17 Juli 2025 di bioskop. Jangan lupa nonton guys. Sampai jumpa di Ngorbit selanjutnya.
pop 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 julep pop 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 julep pop 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 julep pop 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 julep.